Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kalian harus tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya dari rumah. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita belajar dimensi 3 yaitu tentang jarak antara dua titik. Coba perhatikan pada slide. Untuk jarak antara dua titik, nah di sana misalkan terdapat dua buah titik yaitu titik A dan titik B. Nah, jarak antara titik A dan titik B yaitu panjang ruas garis AB. Jadi kita cari panjang garis yang menghubungkan antara dua buah titik tersebut. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Tentukan A. Jarak titik E ke titik P, B. Jarak titik A ke titik C, C. Jarak titik A ke titik G, dan D. Jarak titik P ke titik G. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita gambar kubusnya terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan titik P di tengah-tengah rusuk AB. Jadi titik P-nya di sini di tengah-tengah antara titik A dan titik B. Selanjutnya, yang pertama kita mencari jarak titik E ke titik P. Jadi kita gambar garis dari E ke P. Sekarang untuk mencari panjang garis tersebut, kita bentuk segitiga siku-siku di sini. Jadinya terbentuk segitiga EAP dengan siku-sikunya di titik A. Kemudian, panjang EA itu adalah 6 cm. EA itu kan rusuk kubus. Ya, jadi EA panjangnya 6 cm. Kemudian untuk AP itu adalah setengah dari panjang rusuk kubus. Jadi AP panjangnya 3 cm. Nah, kemudian untuk mencari panjang EP, kita gunakan konsep Pitagoras. EP ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Apabila garis yang kita cari itu adalah sisi miring, berarti Pitagorasnya dijumlahkan. Apabila garis atau sisi yang kita cari itu bukan sisi miring, berarti Pitagorasnya dikurangkan. Karena EP-nya ini sisi miring, berarti Pitagorasnya ditambahkan, yaitu akar 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. 6 kuadrat jadinya 36, tambah 3 kuadrat 9, jadi hasilnya akar 45. Nah, akar 45 ini kita sederhanakan bentuknya. Jadi kita cari bilangan berapa yang kita kalikan hasilnya 45. Nah, di sini yang hasilnya 45 itu adalah akar 9 kali akar 5, yaitu 9 kali 5, 45. Akar 9 ini hasilnya adalah 3, jadinya 3 akar 5. Selain 9 kali 5, ada juga angka lain yang hasilnya 45, yaitu 15 kali 3. Kenapa kita pakai 9 kali 5, bukan 15 kali 3? Karena saat kita menyederhanakan bentuk akar, salah satu bilangan yang kita gunakan itu adalah hasil dari bilangan kuadrat. Jadi salah satu angka ini merupakan hasil dari bilangan kuadrat. Nah, di sini 9. 9 ini adalah hasil dari bilangan 3 pangkat 2. Jadi akar 9 ini adalah 3. Apabila kita gunakan 15 kali 3, 15 kali 3 kan juga hasilnya 45. Kenapa kita tidak pakai akar 15 kali akar 3? Karena akar 15 bukan hasil dari bilangan pangkat 2, akar 3, 3-nya juga bukan hasil dari bilangan pangkat 2. Jadi tidak bisa kita pakai 15 kali 3, melainkan kita gunakan akar 9 kali akar 5. Jadi panjang EP adalah 3 akar 5. Jadi jarak titik E ke titik P adalah 3 akar 5 cm. Itu untuk penyelesaian yang A. Lanjut penyelesaian yang B. Kita disuruh mencari panjang titik A ke titik C. Jadi sama seperti yang tadi, kita tarik garis dari A ke C. Kemudian kita lihat AC ini adalah panjang diagonal sisi kubus.
Nah, khusus untuk diagonal sisi, di sini kita tidak gunakan konsep Pitagoras. Jadi ada cara gampangnya. Karena garis AC adalah panjang diagonal sisi kubus, jadi untuk mencari panjang diagonal sisi kubus, rumusnya adalah rusuk akar 2. Karena tadi panjang rusuknya 6, jadi panjang diagonal sisi kubus, yaitu jarak antara titik A ke titik C itu adalah 6 akar 2. Jadi tinggal kalian tambahkan akar 2 di belakang rusuknya. Ini khusus untuk diagonal sisi. Oke, itu untuk yang B. Lanjut untuk yang C, kita mencari panjang atau jarak titik A ke titik G. Titik A ke titik G kita hubungkan, kita bentuk sebuah garis. Nah, ini dinamakan diagonal ruang kubus. Untuk diagonal sisi kubus, itu tambahkan akar 2 di belakang rusuk. Untuk diagonal ruang kubus, tambahkan akar 3 di belakang rusuk. Jadi kita tidak gunakan konsep Pitagoras juga, khusus untuk diagonal sisi dan diagonal ruang kubus. Jadi jarak antara titik A ke titik G adalah 6 akar 3 cm. Kita lanjut yang D. Yang D itu mencari jarak antara titik P ke titik G. Kita hubungkan dulu garis dari titik P ke titik G. Nah, setelah itu kita bentuk segitiga di sini. Segitiga GCP. Nah, di sini siku-sikunya itu adalah di titik C. Tadi panjang rusuk kubus itu adalah 6 cm. Nah, dari segitiga ini GC itu adalah panjang rusuk kubus. Jadi GC panjangnya 6 cm. Yang kita cari itu adalah PG. Jadi sebelum mencari PG, kita harus tahu dulu panjang PC. Nah, untuk mencari panjang PC, kita bentuk segitiga di sini. Apabila kita tulis kembali gambar segitiganya, nah jadinya seperti ini. Jadi siku-sikunya itu ada di titik B. CB itu adalah rusuk kubus, jadi panjangnya 6 cm. PB itu adalah setengah dari panjang rusuk kubus. Jadi panjang PB itu adalah 3 cm. Jadi untuk mencari panjang PC, kita juga gunakan konsep Pitagoras. PC itu adalah sisi miring. Jadi Pitagorasnya ditambahkan. PC sama dengan akar 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Jadinya akar 36 tambah 9 sama dengan akar 45. Kita sederhanakan seperti tadi menjadi akar 9 kali akar 5. Jadi hasilnya 3 akar 5. Jadi garis PC itu panjangnya 3 akar 5. Nah, sekarang segitiga yang kuning ini kita tulis kembali. Jadinya seperti itu. GC tadi panjangnya 6, PC panjangnya 3 akar 5, siku-sikunya di titik C. Jadi PG itu juga merupakan sisi miring, jadi Pitagorasnya juga ditambahkan. Jadi mencari panjang PG sama dengan akar 6 kuadrat tambah 3 akar 5 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat itu hasilnya adalah 36. 3 akar 5 kuadrat, jadi ini artinya 3 akar 5 kali 3 akar 5. 3 kali 3, 9. Akar 5 kali akar 5 itu hasilnya 5, jadi 9 kali 5, 45. Jadi 36 tambah 45 sama dengan akar 81, akar 81 sama dengan 9. Jadi jarak titik P ke titik G adalah 9 cm. Oke, ini untuk penyelesaian contoh soal yang pertama. Lanjut contoh soal yang kedua. Diketahui balok PQRS TUVW mempunyai panjang PQ 6 cm, PS 4 cm, dan PT 3 cm. Tentukan A. Jarak titik Q ke titik V, B. Jarak titik
P ke titik R, C jarak titik P ke titik V, dan D jarak titik P ke titik X jika titik X merupakan perpotongan antara diagonal QV dan RU. Jadi langkah yang pertama kita gambar baloknya terlebih dahulu. Kita tuliskan angka yang sudah diketahui pada soal, yaitu panjang PQ 6 cm, panjang PS diketahui 4 cm, PS dengan QR ini sama. Jadi karena panjang PS 4 cm, jadi QR juga panjangnya 4 cm. Kemudian diketahui juga panjang PT 3 cm. Panjang PT ini sama dengan panjang RV. Jadi karena panjang PT 3 cm, berarti panjang RV juga 3 cm. Kemudian untuk yang A, kita mencari jarak titik Q ke titik V. Kita hubungkan garisnya. Untuk mencari panjang QV, kita bentuk segitiga di sini. Oke, segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik R. Garis QV berada di depan titik R. Jadi di depan sudut siku-siku. Jadi QV ini adalah sisi miring. Karena sisi miring berarti konsep Pitagorasnya ditambahkan. Jadi QV sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 9, jadinya akar 25 sama dengan 5. Jadi kita peroleh untuk yang A, jarak titik Q ke titik V adalah 5 cm. Lanjut yang B, jarak titik P ke titik R. Untuk mencari panjang garis tersebut, kita bentuk segitiga di sini. Ini adalah segitiga siku-siku dan siku-sikunya berada di titik Q. Siku-sikunya di sini. Garis PR yang kita cari berada di depan sudut siku-siku. Jadi PR itu adalah sisi miring. Kemudian untuk mencari PR, kita gunakan Pitagoras juga. Dengan Pitagorasnya dijumlahkan karena sisi miring. Angka yang kita gunakan sekarang adalah 6 dan 4 karena ini yang berada di segitiganya. Jadi untuk mencari panjang PR sama dengan akar 6 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 36 tambah 16 sama dengan akar 52. Akar 52 ini kita sederhanakan menjadi akar 4 kali akar 13. Akar 4 itu sama dengan 2, jadi hasilnya 2 akar 13. Jadi yang B kita peroleh jarak titik P ke titik R adalah 2 akar 13 cm. Lanjut untuk yang C, kita mencari jarak titik P ke titik V. Gambar garisnya. Garis P ke V dalam sifat-sifat atau ciri-ciri balok ini dinamakan diagonal ruang balok. Jadi khusus untuk diagonal ruang balok ada rumus tersendiri tanpa kita bentuk segitiga lagi. Untuk mencari panjang diagonal ruang balok, rumusnya sama dengan akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, di sini di gambar baloknya diketahui panjangnya 6. Jadi 6 kuadrat, tambah lebarnya 4, jadi 4 kuadrat, tambah tingginya 3, jadi 3 kuadrat. Nah, di sini diperoleh hasilnya sama dengan akar 36 tambah 16 tambah 9, sama dengan akar 61. Akar 61 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ya, jadi stop sampai di sini jawabannya. Untuk yang C, kita peroleh jarak titik P ke titik V adalah akar 61 cm. Lanjut untuk yang D, kita gambar terlebih dahulu titik X-nya. Titik X itu adalah perpotongan antara diagonal QV dengan diagonal RU. Jadi perpotongan kedua titik itu adalah titik X. Jadi di sini titik X-nya. Kemudian untuk yang D disuruh mencari panjang titik P ke titik X. Jadi kita gambar garis PX. Kemudian untuk mencari panjang PX kita bentuk segitiga di sini. Di sini adalah gambar segitiga siku-siku.
siku-sikunya berada di titik Q di sini. Apabila kita gambar kembali, jadi gambarnya seperti ini. Panjang PQ sudah diketahui. PQ ini tadi panjangnya 6 cm. Kita cari panjang PX, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu panjang QX. QX itu adalah setengah dari QV, di mana QV tadi sudah kita cari. QV itu tadi kita peroleh hasilnya 5. Jadi setengah kali 5 jadinya panjang QX 2,5 cm. Kemudian untuk mencari panjang PX, PX ini adalah sisi miringnya. Jadi Pitagorasnya dijumlahkan. Jadi PX sama dengan akar 6 kuadrat tambah 2,5 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. 2,5 kuadrat adalah 6,25. Jadi kita peroleh akar 42,25. Akar 42,25 itu adalah 6,5. Jadi kita peroleh jarak titik P ke titik X adalah 6,5 cm. Oke, itu untuk penyelesaian contoh soal yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Perhatikan limas T ABCD berikut. Nah, di sini diketahui alas limasnya itu berbentuk persegi. Jadi panjang sisi alasnya sama. Di sini diketahui panjang sisi BC yaitu sisi alasnya 8 cm. Jadi panjang AB, panjang BC, panjang CD dan panjang AD itu sama karena berbentuk persegi. Di sini juga diketahui tinggi limas 4 cm. Tentukan jarak titik T ke titik C. Nah, jadi yang pertama kita gambar dulu tinggi limas. Tinggi limas itu terbentuk di sini. Ya, tinggi limas itu garis yang tegak lurus dengan alas limas. Jadi di sini. Garis ini adalah tinggi limas yang panjangnya diketahui 4 cm. Nah, kemudian kita misalkan titik yang berada di sini, ini adalah titik P, itu misalnya. Nah, jadi untuk mencari panjang T ke C, kita bentuk segitiga di sini. Ya, jadi ini segitiganya. Apabila kita gambar terpisah, jadinya seperti ini. Pada gambar limas, itu diketahui panjang TP. TP ini tadi tinggi limas, jadi TP ini panjangnya 4 cm. Yang kita cari itu adalah TC. Sebelum mencari TC, kita harus tahu dulu panjang PC. Nah, untuk mencari panjang PC, kita cari terlebih dahulu panjang AC. Nah, perhatikan segitiga yang biru. Nah, di sini karena alas limasnya berbentuk persegi, jadi panjang BC ini adalah 8 cm, jadi panjang AB juga 8 cm karena sisinya panjangnya sama karena persegi. Nah, kemudian untuk mencari panjang AC, cara gampangnya apabila pada segitiga siku-siku, sisi segitiga siku-sikunya ini diketahui angkanya sama, ini 8, ini 8, jadi panjang sisi miringnya adalah 8 akar 2. Apabila diketahui panjang sisi-sisi siku-sikunya ini adalah 6, ini 6, ini 6, jadi panjang sisi miringnya 6 akar 2. Jadi itu cara cepatnya. Jadi panjang AC ini adalah 8 akar 2. Yang kita perlukan adalah PC. PC ini adalah setengah dari AC. Jadi setengah kali AC tadi panjangnya 8 akar 2, jadi setengah kali 8 akar 2. Jadi untuk mencari hasilnya 1 kali 8 itu adalah 8, 8 bagi 2 jadinya 4, jadi 4 akar 2. Jadi kita peroleh panjang PC 4 akar 2. Nah, sekarang yang kita cari adalah TC. TC ini adalah sisi miringnya ya dari segitiga siku-siku ini. Oke, jadi TC sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi angka ini yang kita pakai ya. Sama dengan 4 akar 2 kuadrat, ini artinya 4 akar 2 kali 4 akar 2. Nah, sekarang untuk mencari hasilnya, 4-nya kita kalikan 2 kali. 4 kali 4.
itu hasilnya 16. Akar 2 juga kita kalikan 2 kali. Akar 2 kali akar 2, hilang akarnya, jadinya 2. Ini hasilnya tadi 16, ini 2, jadi 16 kali 2, jadinya 32. 4 pangkat 2 jadinya 16. Jadi 32 tambah 16 diperoleh hasil akar 48. Akar 48 kita sederhanakan bentuknya menjadi akar 16 kali akar 3. Akar 16 hasilnya 4, jadinya 4 akar 3. Jadi kita peroleh jarak titik T ke titik C itu adalah 4 akar 3 cm. Oke, sekian dulu untuk pembahasan materi kali ini. Semoga materi yang sudah Miss jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila masih ada yang belum dipahami, bisa tanyakan ke Miss pada grup WA. Untuk latihan soalnya, silahkan kalian coba, silahkan dikerjakan. Nanti kumpulkan sesuai dengan arahan dari Miss. Tetap semangat belajarnya ya. Sekian dari Miss, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.